Ya, shalom, selamat malam untuk kita sekalian. Ya, baiklah teman-teman, sedikit lagi IG Talk 2 Remaja Gemimori Sasaran akan kita mulaikan. Baiklah teman-teman, pada saat ini kita akan segera mulaikan terangkai IG Talk 2 ini. Dengan tema yang ada yaitu remaja dan penginjilan. Wow, sangat menarik sekali Kak ini tema ini dia. Apalagi forum, apa kan Kak, remaja-remaja forum menginjil. Nah Kak, sekarang itu langsung mulai nih Kak. Sebelumnya Kak Fanda boleh minta tolong pimpin kita dalam doa untuk keberlangsungan dan kelancaran jaringan kita pada IG Talk 2 ini. Dipersilakan. Oke. Ya, pertama Kak mengajak dulu orang bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sertai orang semua. Tuhan sudah membimbing kita dalam setiap aktivitas kita. Bahkan di tengah kita menghadapi pandemi COVID-19, kita terus diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Kita boleh melaksanakan aktivitas, kita boleh bersukacita bersama keluarga di rumah masing-masing, menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Semuanya bukan karena kemampuan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Dan karena itu mari bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan Kak juga atas nama Komisi Pelayanan Remaja Gemimori Sasaran, tidak lupa menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-189 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim. Semoga kita sebagai warga Gemim terus termotivasi untuk menjalankan tugas panggilan, untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan kabar keselamatan, kabar Injil Kristus. Dan atas nama Komisi Pelayanan Remaja juga menyambut kehadiran kita semua, pembina remaja, bahkan adik-adik yang saat ini sudah mulai bergabung. Kiranya di acara ini, di IG Talk yang kedua yang sudah kita laksanakan, yang kali ini mengangkat tema remaja dan penginjilan ya. Kiranya ini terus memaknai hidup kita sebagai remaja Kristen. Kita boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan, melayani Tuhan walaupun kita masih muda, walaupun kita masih remaja. Dan mari kita semua memulai acara ini dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, Bapa yang kuasanya tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Kami datang pada malam hari ini menaikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan, dan pengagungan bagimu Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang terus menyertai kami, dan yang memungkinkan kami boleh ada sebagaimana kami ada, bahkan berkesempatan untuk bergabung melalui IG Talk yang kedua yang digelar oleh Komisi Pelayanan Remaja Gemimori Sasaran yang mengangkat tema remaja dan penginjilan. Kami tahu Tuhan yang mengadakan semuanya ini bagi kami, Tuhan yang membuat segala sesuatunya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalamnya kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan kami semakin menguatkan iman percaya kami, semakin menambah motivasi kami melayani Tuhan, dan menyatakan kabar sukacita, kabar keselamatan yang dari Tuhan. Kami menopang untuk acara ini, agar boleh terlaksana dengan baik. Diberkatilah jaringan semua yang kami gunakan, kami pribadi masing-masing, sebagai pembina remaja maupun sebagai adik-adik remaja yang ikut bergabung dalam acara ini, bahkan secara khusus kami menopang untuk Bapak Pendeta Hani Lasut yang berkenan menjadi narasumber pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat agar boleh menyatakan kebenaran firman yang berasal dari Tuhan, dan kami benar-benar boleh mengerti, memahami, dan merealisasikannya
dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai remaja-remaja Gemim. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini Tuhan. Biarlah kami boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dan kami menyerahkan kehidupan kami pada saat ini ke dalam perlindungan dan penyertaan Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, demikian. Ya, Kak kembalikan ke Justice sebagai moderator. Terima kasih, ya, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga. Shalom. Amin. Amin. Ya, baiklah puji Tuhan teman-teman. Kita telah diucapkan selamat datang dari Komisi Remaja Gemim Muria Sasaran. Bahkan pada saat ini kita juga telah didoakan bersama sehingga kita dapat menyaksikan IG Talk yang ada, yaitu IG Talk kedua dari Remaja Gemim Muria Sasaran. Shalom Bapak. Shalom. Bisa kedengaran Bapak? Ya. Bisa kedengaran? Boleh. Bagaimana Bapak? Apa kabar di tengah pandemi COVID-19 ini? Puji Tuhan sampai sejauh ini bye-bye, aman-aman. Ya puji Tuhan. Tadi terang Pak Pendeta sudah dibuka oleh doa. Jadi Bapak langsung. Oke. Sebelumnya itu Bapak, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Pendeta untuk menyampaikan hal-hal umum yang berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu remaja dan penginjilan. Untuk waktu dan kesempatan, saya berikan kepada Bapak Pendeta. Oke. Pertama, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk... Boleh dapat dengar? Boleh, Bapak. Boleh, jelas. Sekali lagi terima kasih untuk Komisi Remaja di Muria Sasaran yang mengundang untuk ikut dalam kegiatan ini, sekaligus untuk berbagi beberapa pokok pikiran, pandangan yang didasari dari firman Tuhan. Jadi, sekali lagi terima kasih, dan tentu kepada semua yang menyaksikan ini secara khusus, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-189 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen di Gemim. Tapi tentu materi-materi seperti ini tidak hanya ditujukan kepada remaja Gemim. Siapa saja yang boleh menyaksikan ini, saya kira ini menjadi sesuatu tema yang sangat penting. Meskipun saudara-saudara mungkin kalau sudah melihat yang Batamang dan kita di Facebook, kalau sempat lihat beberapa hari lalu kita sempat posting, sebenarnya itu rencana mau posting di tanggal 12, tapi ada kendala sehingga tentang materi-materi seputar penginjilan. Dari Alkitab kita semua tahu, semua orang berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Bahkan kalau kita membaca misalnya dalam 1 Yohanes pasal 1, Alkitab bilang, barang siapa berkata dia tidak berdosa, dia menipu dirinya sendiri. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Ada salah satu kalimat yang saya suka dari pendeta Stephen Tong, dia bilang, barang siapa berkata dia tidak berdosa, justru saat itu juga dia langsung berdosa. Pada sisi yang lain, Alkitab juga bilang, semua orang yang berdosa layak dihukum. Upah dosa ialah maut. Jadi sangat adil jika Allah menghukum manusia. Karena memang manusia berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Saya berdosa, saudara-saudara berdosa, presiden berdosa, menteri berdosa, bupati berdosa, gubernur berdosa, pendeta berdosa, semua orang berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Satu. Yang kedua, oleh karena semua orang berdosa, maka semua orang
seharusnya dihukum, seharusnya menerima maut. Karena firman Tuhan bilang upah dosa adalah maut. Tapi kabar baiknya adalah kita bersyukur karena dari Alkitab kita mengerti. Firman Tuhan bilang misalnya di Injil Yohanes pasal 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Jadi setiap orang yang percaya, bukan setiap orang, bukan semua orang, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga dari Alkitab kita mengerti bahwa Allah membenci dosa, tapi Allah mencintai orang berdosa. Nah, jadi dari Alkitab kita tahu bahwa hanya orang-orang yang mau mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang layak diselamatkan. Jadi sekali lagi, hanya orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus yang layak diselamatkan. Apa itu beriman? Paling kurang 4. 1. Orang beriman adalah orang yang menyadari dan mengakui bahwa dia orang berdosa. 2. Menyadari dan mengakui bahwa dia tidak dapat menghapus dosa. 3. Menyadari dan mengakui Yesus sanggup menghapus segala dosa. Yang ketiga, yang keempat, menyadari dan mengakui bahwa di luar Kristus tidak mungkin ada pengampunan dosa. Di luar Kristus tidak mungkin ada pendamaian. Di luar Kristus tidak mungkin ada kepastian keselamatan. Di luar Kristus tidak ada jaminan hidup kekal. Itu inti Injil. Yang kelima, boleh tambah. Orang yang beriman berarti menjadikan Kristus sebagai Tuhan. Dia memerintah atas hidup kita dan mentaati seluruh ketetapan-ketetapannya. Itu inti Injil. Nah, kita ingat sebelum atau bolehlah saya pakai bahasa begini. Di jam-jam terakhir sebelum Yesus naik ke sorga, justru ada perintah terakhir, wasiat terakhir, pesan terakhir, mandat terakhir Yesus Kristus sebelum naik ke sorga apa? Pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada siapa? Kepada semua orang, kepada segala bangsa, kepada segala makhluk. Pergi sampai ke ujung dunia. Sekarang saudara tahu, ujung dunia ada di ujung jari. Betul nggak? Ada yang torang sekarang. Pergi. Sekarang agaknya Tuhan so tolong torang. Nggak usah pergi. Torang nggak pergi di ujung dunia. Ujung dunia yang datang pada kata torang. Nah, jadi tapi poin saya adalah waktu Yesus akan naik ke surga, perintah terakhir yaitu pergi. Beritakan Injil. Di Markus 16 bilang, beritakan Injil. Barang siapa yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Ini inti Injil. Perintah ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada semua murid Yesus. Ditujukan kepada semua orang percaya. Karena itu saya berterima kasih. Ini kesempatan bagi saya untuk mengingatkan. Jadi sejak awal nanti orang bikin pendalaman selanjutnya mungkin ada tanya jawab sebentar. Tapi poin saya adalah bahwa perintah penginjilan ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, sudah beriman kepada Yesus Kristus. Nah, karena itu sekali lagi tidak ada orang yang boleh bilang begini. Mungkin saudara juga lihat video saya di beberapa hari lalu. Kita bilang begini, Justin, misalnya begini, dan teman-teman remaja, komisi remaja. Ada orang boleh bilang begini, kita ndak hobi main catur, kita ndak hobi menyanyi, kita ndak hobi olahraga, kita ndak hobi main musik. Boleh. Mar ndak ada orang Kristen boleh bilang kita ndak hobi menginjil. Penginjilan itu tidak ada kaitan dengan hobi. Itu perintah, itu mandat, itu tugas tanggung jawab yang Yesus beri kepada gereja. Maka kalau gereja tidak mengabarkan Injil, dia tidak boleh disebut gereja. Tentu penginjilan bukan satu-satunya tugas gereja. Siapa yang dimaksud dengan gereja? Bukan gedung, tapi saya dan saudara, kita semua.
persekutuan orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, termasuk remaja. Nah, saya kira itu. Jadi bagus sekali materi ini, setidaknya memberi stimulus, memberi rangsangan berpikir kepada semua remaja secara khusus dan secara umum kepada semua warga gereja untuk mengingat kembali. Ini tugas terpenting dari gereja, sekalipun di lain pihak ada juga banyak pandangan yang salah tentang penginjilan. Saya kira itu, dan karena itu materi ini bagus. Ini menjadi poin yang saya mau katakan di awal ini adalah penginjilan ini menjadi sesuatu yang harus, bukan alternatif, bukan bukan pilihan-pilihan, tapi sebagai suatu keharusan. Jadi penginjilan adalah keharusan. Karena apa? Karena penginjilan adalah perintah Allah. Penginjilan adalah kehendak Allah. Penginjilan bukan semata-mata keinginan bapak-bapak gereja. Penginjilan bukan hanya keinginan pendeta. Penginjilan bukan keinginan manusia, tapi penginjilan adalah keinginan Allah, kehendak Allah, perintah Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga. Sekira itu, jadi sekali lagi, siapa yang harus menginjil? Kita semua. Siapa itu kita semua? Yaitu orang-orang yang telah beriman, percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saya kira itu catatan pengantar yang boleh diberikan kepada kita semua. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Jadi begitu teman-teman, itu merupakan pengantar kita pada bagian awal ini tentang topik yang kita angkat pada IJTAL Remaja Gemim Murid Sasaran yang kedua itu berkaitan dengan remaja dan penginjil. Oke Pak Pendeta, pada saat ini kita berbicara tentang remaja. Tadi kita telah membahas itu secara umum. Ini kita akan membahas tentang remaja terlebih dahulu. Nah, remaja dapat dikatakan masa di mana seorang anak dalam tumbuh kembangnya mendapatkan berbagai hal baru yang dapat ia terima, entah itu dari lingkungan sekitarnya ataupun dari segala sesuatu yang ia lakukan. Nah, entah itu perilaku, pergaulan, pembelajaran, ataupun berbagai hal-hal baru lainnya yang membuat remaja ingin mengekspresikan hal yang mereka terima tersebut. Nah, di sini Pak Pendeta saya ingin bertanya, bagaimana penilaian dari Bapak Pendeta sendiri melihat kondisi para remaja masa kini ingin mengekspresikan hal-hal baru yang mereka terima ini? Oke. Pada prinsipnya, manusia itu adalah makhluk pembelajar, sekaligus peniru. Dia belajar dari mana? Dia belajar dari alam, dia belajar dari lingkungan, dia belajar dari orang tua, dia belajar dari guru, dia belajar dari generasi sebelumnya, dia belajar dari orang lain, secara khusus dia belajar dari orang-orang yang diidolakan. Jadi saya kira ini sesuatu yang wajar, ini anugerah yang Tuhan beri kepada manusia, bahwa manusia itu menjadi makhluk pembelajar. Hanya manusia yang diberikan anugerah itu. Binatang tidak diberi anugerah untuk belajar. Binatang tidak diberi naluri untuk mengetahui, seperti manusia punya keinginan untuk mengetahui segala sesuatu, apapun itu. Nah, karena itu, saya kira sekali lagi catatan pertama adalah cuma manusia itu begitu. Binatangnya enggak. Mau saya belajar sampai di mana, mau saya belajar bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Tionghoa, tetap monyet nggak mau naik kelas. Tapi orang, karena memang ada anugerah yang Tuhan kasih, dia menjadi makhluk pembelajar. Nah, setelah dia belajar, apa saja? Dia belajar apa saja, lepas dari itu positif negatif, dari orang lain. Nah, kemudian apa yang dia pelajari ini akan membentuk nilai diri, akan membentuk cara berpikir yang kemudian akan terlihat dalam ekspresi. Nah, ini menjadi menjadi
catatan saja. Kalau ada yang misalnya belum jelas, nanti boleh diskusi sebentar. Saya kira itu. Jadi kita ulangi apa yang mereka ekspresikan sebenarnya adalah hasil dari proses panjang mereka belajar. Nah, karena itu nanti sebentar mungkin saya akan tegaskan, dorang belajar apa? Dorang belajar di mana? Oh, jadi secara umum, apa yang dorang ekspresikan adalah buah dari apa yang ada di hati, ada di pikiran, apa yang menjadi nilai, apa yang dorang pelajari selama ini. Apa yang dorang pelajari di rumah. Apa yang dorang pelajari di sekolah. Apa yang dorang pelajar dari teman-teman. Apa yang dorang pelajar dari luar. Saya kira itu. Jadi wajar kalau manusia itu memang sebagai makhluk pembelajar, dia akan mencari tahu segala sesuatu. Apapun itu. Dan akan terlihat pada bagaimana dia mengaktualisasi diri, bagaimana dia mengekspresikan kehidupannya. Saya kira itu. Oke. Jadi remaja itu juga dari pengaruh-pengaruhnya ada sampai dia mengekspresikan diri. Iya. Baru terima kan. Nah, Pak Pendeta di sini seringkali juga kan kita sebagai orang sosial, manusia sosial, sering mendengar kata bahwa masa remaja adalah masa di mana remaja ingin mencari identitas. Nah, kita orang sudah masa remaja adalah masa seseorang untuk mencari identitas, bahkan jati dirinya. Nah, gimana mereka mencari pengakuan di mana-mana untuk diakui dunia, bahkan dengan cara mengikuti perkembangan zamannya ada. Ini perkembangan zaman ini Pak bagus jika diikuti dengan baik kan, jika diikuti dengan penggunaan yang bijak dan penggunaan yang juga dapat bermanfaat bagi diri, bukan orang lain, walaupun bermanfaat bagi kita. Tetapi yang salah di sini ialah mereka mencari identitas, mencari pengakuan dari identitas ini dengan cara mencari pengakuan dunia tentang identitas yang mereka miliki. Bahwa mereka ingin menunjukkan, oh ini kita, identitas kita, sehingga ingin diakui dunia. Tetapi di sini bukan hanya identitas yang kita akan bicarakan ini, bukan hanya identitas yang dapat hilang, tapi identitas yang tidak pernah akan hilang. Nah, di sini kan remaja lupa berpikir bahwa bukan hanya identitas sebagai warga negara, identitas tentang jabatan yang ada, ataupun identitas yang dunia berikan yang dapat hilang. Tetapi remaja lupa bahwa remaja memiliki identitas yang sesungguhnya tidak dapat hilang, yaitu identitas sebagai anak Allah yang kita dapat ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati dan pikiran kita. Nah, di mana ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu juga teman-teman mungkin dapat baca dalam ayat 12. Nah, Pak Pendeta, dalam konteks remaja, bagaimana Bapak Pendeta menyikapi bahwa kadang-kadang para remaja itu bahkan tidak menunjukkan identitas yang seharusnya yang telah mereka miliki itu, yaitu identitas sebagai anak-anak Allah. Malahan mereka melakukan ataupun menunjukkan, mengekspresikan kepada dunia hal-hal yang tidak sesuai dengan identitas sebagai anak-anak Allah. Bagaimana Bapak Pendeta menyikapi akan hal tersebut? Oke. Jadi pertanyaan ini bagus, tapi harus mengandung kehati-hatian supaya kita jangan terlalu cepat dalam tanda kutip menghakimi. Hati-hati tentang ini. Pertanyaannya bagus, tapi jangan dalam kerangka memberi penghakiman yang terlalu cepat. Karena beberapa hal harus diperhatikan dari ini. Pertama, saudara-saudara, kita semua tahu Tuhan menciptakan manusia tidak seperti robot. Robot itu saudara tahu mesti kontrol. Tuh robot nggak boleh belok kiri kalau nggak pakai remote, ya toh? Belok kanan, maju, mundur, dia mesti pakai remote. Tuhan tidak mencipta manusia seperti robot. Tuhan mencipta manusia sekaligus memberi dia, saudara pernah tahu istilah free will, kehendak bebas. Itu yang tidak ada pada robot. Tuhan memberi manusia juga kehendak bebas.
Tapi kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada manusia itu bukan supaya manusia itu boleh hidup seenaknya, boleh hidup liar, boleh hidup semau gue. Tapi kehendak bebas itu manusia diberi kebebasan, bukan bebas untuk berdosa, bukan bebas untuk sebebas-bebasnya hidup liar, tapi kebebasan untuk hidup menurut tujuan-tujuan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang mengerti, mengetahui apa tujuan Tuhan menciptakan? Kalau orang tidak mengerti tujuan Tuhan menciptakan kita, maka di situ akan terjadi gagal arah, gagal fokus, gagal paham, dan hidup akan jadi liar, hidup akan jadi berantakan, termasuk mungkin saja ekspresi-ekspresi yang seperti yang Yasti bilang tadi, ekspresi-ekspresi negatif itu karena apa? Satu, kita bilang tadi, belum mengetahui, tidak mengetahui apa tujuan utama Tuhan menciptakan kita. Nah, karena itu saya beritahu, apa tujuan utama Tuhan menciptakan kita? Kalau orang tidak ada tujuan, misalnya saya contoh, orang so di atas motor ini, udah bawa motor, toh, so di atas motor, marnen tahu mau pi mana. Apa yang terjadi adalah orang soron tuh kampung itu habis bensin percuma, habis tenaga, pulang di rumah, tidak dapat apa-apa. Tapi kalau misalnya orang so ada tujuan, misalnya dari Tondano mau pi Manado, so tahu DP tujuan mau pi Manado, so mau tentukan mau lewat mana, mau lewat Tomohon, mau lewat Koka, atau mau lewat Tanggari, sehingga arah hidup lebih efektif, lebih efisien, tepat sasaran. Kenapa? Tahu tujuan. Nanti soal begitu dengan orang kehidupan rohani. Banyak orang hidup lahir dari keluarga Kristen, mama papa Kristen, bahkan lahir dari keluarga pelayan khusus. Tapi hati-hati, ketika tidak menyadari, bagus tadi ya si bilang, itu jati diri. Tapi juga pengertian tentang apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Supaya kemudian kehendak bebas yang Tuhan beri itu membawa manusia bukan jadi liar, tapi kehendak bebas yang Tuhan beri adalah kehendak bebas untuk mentaati atau membangun hidup, membangun arah hidup yang sesuai dengan tujuan Tuhan, bukan tujuan kita. Jadi hidup yang benar bukan hidup menurut tujuanku, tapi hidup menurut tujuan Tuhan. Apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Secara ringkas kita sebut 5. Pertama, Tuhan menciptakan kita. Nanti saudara kalau pernah baca ada buku pendidikan agama Kristen yang dikenal Katekismus Westminster. Di buku itu bilang begini, apa sih tujuan utama Tuhan menciptakan manusia? Tujuan utama Tuhan menciptakan manusia adalah supaya manusia itu boleh memuliakan Allah. Nah, jadi yang pertama, tujuan Tuhan menciptakan kita supaya apa? Supaya kita memuliakan Allah. 2, Tuhan menciptakan kita untuk menjadi keluarga Allah. Karena itu di Alkitab, cuma di Alkitab ada banyak kali Tuhan memberi penggambaran tentang hubungan Tuhan dengan kita, hubungan kita dengan Tuhan, sebagaimana hubungan keluarga. Misalnya, Tuhan menempatkan diri sebagai Bapa dan kita yang percaya kepada Yesus Kristus disebut anak, yang tidak sebutan. Semua orang yang percaya kepada Kristus menjadi anak Allah. Ada seorang penulis buku namanya Rick Warren. Rick Warren bilang, semua orang di dunia ini ciptaan Allah, tapi tidak semua orang adalah umat Allah. Semua orang adalah ciptaan Allah, tapi tidak semua orang adalah anak Allah. Maka kita menyadari, ini tujuan utama Tuhan menciptakan kita, supaya kita menjadi keluarga Allah, kita sebagai anak-anak Allah, atau dalam istilah-istilah lain, Tuhan menggambarkan hubungan kita dengan Dia sebagaimana hubungan pengantin. Dia disebut mempelai laki-laki,
dan gereja mempelai perempuan. Jadi hubungan-hubungan keluarga ini dipakai untuk menggambarkan ini tujuan utama Tuhan menciptakan kita. Yang ketiga, Tuhan menciptakan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bukan menjadi Kristus ya, hati-hati. Menjadi serupa dengan Kristus. Dalam hal apa? Dalam hal watak, dalam hal karakter, dalam hal prinsip, dalam hal kerohanian. Ini prinsip-prinsip. Yang keempat, Tuhan menciptakan kita untuk apa? Untuk melayani sesama. Yang kelima, Tuhan menciptakan kita untuk memberitakan Injil. Nah, ketika orang tahu ini kotek kita tujuan hidup, menurut Tuhan. Jadi orang merumuskan tujuan hidup menurut siapa? Menurut kita atau menurut Tuhan? Yang Tuhan mau, saudara tahu enggak? Tuhan mencipta orang bukan kebetulan. Kita, Justi, teman-teman. Penduduk dunia sekarang berapa orang? Enggak tahu. Tapi sensus kira-kira bilang, mungkin hampir 8 miliar. Mari orang sadari. Hampir 8 miliar penduduk dunia. Nyanda ada satu orang pun yang dia sidik jari sama dengan orang lain. Artinya apa? Semua orang unik. Semua orang istimewa, semua orang berharga. Orang bukan copy paste. Tapi sekaligus Tuhan dalam segala keunikan, keberagaman, keistimewaan kita, Tuhan mau supaya kita hidup menurut tujuan Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang hidup menurut tujuan kita, tapi kita harus hidup menurut tujuan Tuhan. Jadi kadang-kadang orang salah berdoa, minta Tuhan iko akang tapi tujuan. Yang benar adalah apa? Minta Tuhan memakai kita untuk hidup menurut tujuan Tuhan. Nah, ini 5 tujuan Tuhan menciptakan kita. Nah, saya yakin kalau orang menyadari ini, tidak mungkin dia akan mengekspresi diri dengan salah. Tidak mungkin dia akan hidup liar. Tidak mungkin dia akan menjadi tidak terkendali. Betul. Kenapa orang hidup liar? Kenapa orang hidup tidak karu-karuan? Kenapa? Jawabannya satu. Karena dia tidak tahu dia punya tujuan. Atau lebih kalimat yang lebih bagus yang kita bilang tadi. Dia tidak tahu apa tujuan Tuhan. Saya yakin kalau kita mengerti tujuan Tuhan, kita tidak mungkin hidup sembarangan. Yang kedua, yang kita bilang tadi, orang sudah ditebus, Kristus sudah mati untuk kita, kita menjadi milik Kristus, kita menemukan identitas kita di dalam Kristus, maka sekarang bagaimana Tuhan? Orang menyadari enggak identitas ini? Nah, kita bilang ulang tadi, ketika kita tidak menyadari apa tujuan Tuhan menciptakan kita, ketika kita tidak menyadari identitas kita di dalam Kristus. Bagus kalimat tadi, pertanyaan. Orang mencari identitas bukan dari dunia, bukan dari orang lain, tapi dari apa kata Tuhan tentang kita, apa kata Tuhan tentang arah hidup kita, dan bagaimana kita hidup dalam tujuan-tujuan itu, membangun identitas-identitas itu. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan ini adalah yang kita bilang di awal tadi, manusia itu selain dia sebagai makhluk pembelajar, dia makhluk peniru. Dia meniru orang lain. Jadi kita bilang tadi, hati-hati jangan sampai kita terjebak pada terlalu cepat memberi penghakiman. Hati-hati Katu. Kenapa misalnya? Betul, ada remaja yang hidupnya ndak karu-karuan. Yang orang tua leh. Gitu. Tapi juga ndak boleh digeneralisir. Ada banyak remaja yang hidup baik. Ada banyak remaja yang hidup sangat agung. Tetapi kalau orang fokus kepada remaja yang misalnya mengekspresikan dengan kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan sebagai pertanyaan dan pernyataan dan pertanyaan dari Asti tadi. Kita bilang, dia mengekspresikan itu. Dia mengaktualisasi hidup dengan cara itu. Orang mesti tanya,
itu jadi dengan sendirinya atau terjadi sebagai suatu proses yang panjang. Termasuk dia belajar, dia ke lingkungan tempat dia belajar, di keluarga. Bagaimana kerohanian orang tuanya? Apakah mama dan papanya, apakah kakak-kakaknya, apakah generasi-generasi sebelumnya hidup dengan kerohanian yang benar? Ataukah keluarga itu juga menjadi keluarga yang tidak mementingkan pertumbuhan rohani? Sehingga kemudian orang tidak cepat-cepat mempersalahkan ini remaja ini brengsek, remaja ini tidak benar. Yang kedua, dia belajar di sekolah secara formal. Nah, maafkan saya untuk mau bilang ini, teman-teman, komisi remaja dan remaja, atau siapapun yang menyaksikan ini. Maafkan untuk mau bilang ini, ada banyak sekolah yang hanya peduli pada reputasi akademik. Ada banyak sekolah yang dikejar, yang penting perkembangan intelektual. Nggak peduli DP iman bagaimana. Nggak peduli bagaimana dia kerohanian mau bertumbuh atau nyanda. Kalau dia boleh ikut olimpiade, kalau dia boleh jago matematika, itu anggap hebat. Kita mau bilang, orang-orang yang di komunis boleh sangat ahli dalam matematika. Orang-orang yang ateis, yang tidak percaya Tuhan, boleh menjadi orang yang sangat brilian. Kecerdasan tidak menjadi satu-satunya ukuran. Tapi kita mau bilang, banyak sekolah yang tidak peduli dengan aspek ini. Nah, karena itu kita berharap supaya, nah sudah, sekarang pasti mendaftar semua. Tapi ke depan mungkin meskipun lebih baik terlambat daripada nyanda. Cari sekolah. Dan kita juga mesti ingat orang-orang tua. Mungkin ada orang tua yang menyaksikan ini. Orang tua, carikan sekolah yang tidak hanya peduli pada reputasi akademik. Carikan sekolah untuk anakmu yang peduli pada pembangunan iman. Ada seorang ilmuwan, saudara tahu, Albert Einstein bilang apa? Orang mesti punya iman dan pengetahuan. Iman tanpa pengetahuan, dia bilang, orang itu lumpuh. Tapi pengetahuan tanpa iman, sesat. Kalau tanya, mana lebih penting iman atau pengetahuan? Dia bilang dua-dua. Mar dari Alkitab orang tahu. Mana lebih penting? Iman lebih penting dari pengetahuan. Orang Kristen mesti mementingkan itu. Dari mana orang tahu DP jawaban? Dari Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan ini soal iman. Jadi iman selalu mendahului pengetahuan. Tapi banyak sekolah yang tidak peduli dengan ini. Guru-guru di sekolah jadi teladan tidak dalam aspek kerohanian. Kakak-kakak pembina remaja di gereja, pelayan khusus jadi teladan tidak. Dia belajar dari lingkungan, dia meniru. Sangat mungkin ekspresi-ekspresi negatif yang terjadi itu adalah hasil peniruan. Dia tidak ngomong, tapi DP hati bilang, dengan orang boleh. Iya toh. Kakak-kakak remaja bagaimana? Maafkan saya. Pendeta-pendeta bagaimana? Penatua Syamas bagaimana? Komisi bagaimana? Iya toh. Apakah kita telah, generasi yang lebih tua, telah mengkondisikan kerohanian remaja itu bertumbuh secara benar atau nyanda? Jadi benar bahwa kadang-kadang orang juga prihatin ketika kok remaja bagaimana ya, dia tidak seperti yang kita harapkan. Tapi pertanyaannya adalah dari mana itu jadi? Nah, mari orang pikirkan bersama ini. Ini bukan untuk menghakimi, tapi ini untuk, saya kira, apa ya, jadi perenungan, evaluasi diri, kita perbaiki. Oke, saya kira itu. Oke, terima kasih sekali Bapak Pendeta. Jadi kita dapat lagi kesempatan untuk tahu bersama, belajar bersama tentang bukan hanya langsung menghakimi, bagaimana hidup, latar belakang bagaimana ya. Oke, di sini Pak Pendeta sudah ada pertanyaan, namun kita tetap akan
ada bagian untuk tanya jawab, tetap ada ada beberapa hal yang akan kita lalui bersama baru masuk di sesi tanya jawab. Nah, di sini selanjutnya Pak Pendeta, sebelumnya tadi Bapak juga Pendeta telah menyampaikan selamat ya kepada kita sekalian, dan kami juga dari Komisi Pelayan Remaja Gemi Moria Seseorang, baik kami para remaja dan pemuda mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-189 tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen. Kita sekalian yang kita akan bersama lewat ibadat pada hari Jumat tanggal 12 Juni yang lalu. Nah, kita telah membahas bersama tentang remaja, banyak hal juga yang telah kita gali bersama, tentang banyak juga yang Bapak Pendeta telah sampaikan tentang remaja ini. Nah, pada saat ini kita akan bahas juga berkaitan dengan penginjilan yang telah Bapak Pendeta gambarkan pada bagian awal, yang akan kita hubungkan dengan konteks remaja dari tema kita, yaitu remaja dan penginjilan, sesuai dengan tema IJ Talk 2 ini. Nah, Pak Pendeta, remaja dapat dikatakan juga sekelompok orang muda yang dianugerahi semangat yang menggebu-gebu. Ini nyata dalam aktualisasi semangat yang mereka tunjukkan dalam bidang yang baru, apalagi yang berkaitan dengan hal-hal yang menantang seperti yang Bapak Pendeta katakan tadi, manusia itu pembelajar. Nah, namun nyatanya semangat ini sering tidak nampak, sering tidak ditunjukkan oleh remaja, apalagi halnya yang berbau dengan penginjilan. Sebelumnya, izin saya Pak Pendeta, saya ingin menyampaikan hasil kuesioner yang ada yang telah dilakukan oleh remaja Gemi Moria Sesaran, pembinaan remaja Gemi Moria Sesaran, di mana kuesioner ini ialah pemaparan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada 156 responden yang merespon tentang kuesioner itu, di mana 150 orang atau 98,71% telah mendengar cerita Injil, dan 2 orang atau 1,28% menjawab belum pernah mendengarkan Injil. Nah, saya ingin bertanya pada saat ini Pak Pendeta, kenapa sih tugas penginjilan itu harus disampaikan? Bagaimana Bapak menyampaikan hal itu? Oke. Di awal tadi kita bilang, boleh dapat dengarkan? Boleh, Pak. Ya. Jadi sekali lagi di awal tadi kita bilang, penginjilan itu kehendak Allah, bukan keinginan manusia. Itu harus kita ingat. Penginjilan itu kehendak Allah. Itu perintah Allah. Kepada siapa? Kepada gereja. Itu perintah, bukan anjuran. Apa beda perintah dengan anjuran? Kalau perintah mesti backing. Ya toh? Kalau anjuran, ya oke, kalau ada waktu, kalau ada situasi yang bagus. Nah, jadi poin pertama kita bilang adalah penginjilan itu kehendak Allah, itu perintah Allah. Tujuan penginjilan apa? Supaya orang boleh mengenal Allah yang sejati. Oke, secara sederhana kita bilang itu supaya orang boleh mengenal Allah yang sejati, supaya orang beriman kepada Yesus Kristus, supaya manusia tidak binasa, supaya manusia diselamatkan. Paling kurang tujuan sederhana itu. Semua orang berdosa. Tapi sekaligus semua orang mengharapkan keselamatan. Nyanda ada orang suka masuk neraka. Nyanda ada. Semua orang suka masuk surga. Bagaimana supaya dia boleh masuk surga? Dia mesti terima Yesus. Dia mesti beriman kepada Yesus Kristus. Bagaimana supaya orang beriman kepada Yesus Kristus? Mesti mendengarkan Injil. Bagaimana orang mendengarkan Injil? Mesti ada yang pergi memberitakan Injil. Nah, ini urut-urutannya. Alkitab bilang, bagaimana mereka akan beriman kalau mereka tidak pernah mendengarkan firman? Bagaimana mereka mendengarkan firman kalau tidak ada yang pernah memberitakan firman? Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. No, dorang di sana tidak pernah dengar misalnya. Dorang tidak pernah dengar Injil. Dorang tidak pernah dengar firman. Bagaimana dorang mau terima Yesus?
Mesti ada yang bilang. Siapa yang mau bilang? Nah, di sini ada soal. Orang semua petugas. Siapa tuh orang? Orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Maka orang yang beriman kepada Yesus Kristus, mengaku beriman kepada Yesus Kristus, mengaku percaya Yesus, kong ne mau mengabarkan Injil, itu orang Kristen egois. Sorry ya. Gereja ndak boleh jadi sama dengan gereja penjaga gawang. Tahu gereja penjaga gawang? Tunggu. Ya kalau orang mau datang, puji Tuhan. Kalau nyandak, ya sudah. Kan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tak boleh jadi gereja penjaga gawang. Orang mesti jadi, kali permainan bola apa tuh di muka? Striker. Nggak boleh jadi penjaga gawang. Gereja tidak boleh menjadi gereja penjaga gawang. Harus pergi. Kita bilang ulang di awal tadi, waktu Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Saudara, mungkin saudara pernah alami dulu waktu masih kecil, atau mungkin sampai sekarang, kalau mama dan papa mau keluar, kadang-kadang mama papa bilang begini, Nona, Nyong, Tole, tinggal di rumah jangan papontar, jangan pi mana-mana. Tunggu di rumah sampai mama pulang. Berbeda dengan Yesus. Waktu Yesus mau pergi sorga, dia tidak bilang tunggu kita mau balik. Enggak. Sambil batunggu dia mau balik. Dia bilang, kita mau balik. Kapan? Ini tidak usah cari tahu. Pokoknya tak mau balik. Yesus bilang apa? Selama kita belum datang, pergi. Beritakan Injil. Jadi itu yang kita bilang tadi. Orang Kristen, orang warga gereja tidak boleh jadi gereja penjaga gawang. Gereja mesti mengabarkan Injil. Justru tanda gereja sejati. Tanda gereja yang hidup. Tanda gereja yang sungguh-sungguh gereja adalah gereja yang memberitakan Injil. Kalau gereja soalnya tidak memberitakan Injil, so tidak boleh disebut gereja. Memang kita bilang di awal tadi, bukan penginjilan, bukan satu-satunya tugas gereja. Tapi selama gereja mengabarkan Injil, selama itu gereja disebut gereja. Gereja kalau soalnya tidak mengabarkan Injil, cepat atau lambat. Tapi gereja yang tidak lagi mengabarkan Injil, perlahan-lahan akan mati. Pendeta Stephen Tong pernah bilang begini, gereja yang tidak menginjil, bunuh diri. Tapi tujuan penginjilan apakah supaya orang Kristen bertambah, warga gereja bertambah, yang hadir bertambah? Bukan itu tujuan utama. Tujuan utama dari penginjilan adalah orang mengenal Allah yang sejati, orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang boleh diselamatkan memperoleh hidup kekal. Jadi, kita harus pergi mengabarkan Injil sebagai satu, ketaatan kita kepada orang lain, ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, sebagai tanda cinta kasih kita kepada orang lain. Misalnya ada orang berjalan, misalnya orang sudah tahu jalan, orang lihat, aduh dia berjalan di jalan yang salah. Tak tahu tuh jalan di situ ada ular. Biar dia punya tanggung jawab, no. Orang so tahu di situ ada ular, atau di situ ada anjing gila. Orang so tahu dia coba arah ke sana. Ada anak-anak bapigi. Orang malah orang misalnya bersenang-senang. Kamu lihat habis menit. Kamu hitung 1, 2, 3 anjing mau keluar ini. Begitu boleh. Sorry ya, tak pakai bahasa hari-hari begini. Maksudnya, kalau orang so tahu di situ ada anjing gila, di situ ada ular, kok orang so berjalan, kok orang sebiar. Orang tidak punya kasih. Orang egois. Begitu tuh penginjilan. Semua orang berdosa. Semua orang mau mati. Semua orang mau masuk neraka. Orang so tahu dia jalan. Supaya tidak mau masuk neraka. Supaya mau selamat. Apa? Percaya Yesus. Maka apa? Orang mesti bilang ke orang. Penginjilan. Mau paksa orang mau menginjil. Enggak. Mau bujuk? Enggak. Tapi penginjilan adalah memberitahu dengan penuh cinta kasih, kalau engkau percaya Yesus, engkau diselamatkan. Nah, yang berikut catatan-catatan yang boleh kita tambahkan adalah, jadi kita ulang tadi, gereja kalau tidak mengabarkan Injil itu egois. Itu enggak? Dia so tahu tuh jalan kok. Tuhan bilang saya tahu. Dia so tahu bagaimana mau selamat. Banyak orang di dunia ini tidak tahu bagaimana mau selamat. Banyak orang lagi berjuang,
Dia kira dia boleh selamat karena dia usaha. Dia kira dia boleh selamat karena perbuatan baik. Dia kira dia selamat kalau dia amal banyak. Padahal Alkitab bilang, kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baikmu, tapi kamu diselamatkan karena kamu beriman kepada Yesus Kristus. Bilang ini. Dia metode bilang bagaimana? Banyak. Yesus bilang, pergi ke ujung dunia. Pergi semua orang. Jadikan semua bangsa muridku. Kita bilang sekarang, Tuhan so tolong torang mesti bersyukur. Nggak usah lihat internet ini. Sekarang orang bagus bersyukur. Dengan adanya kemajuan teknologi begini, di tengah pandemi ini, orang masih tetap bisa membangun hubungan yang baik. Tapi sekaligus, saya ajak kita, mari berpikir positif. Yesus bilang, pergi ke ujung bumi. Sekarang kita bilang di awal tadi, itu ujung bumi sekarang ada di ujung jari. Orang pe gadget, orang pe medsos, orang gunakan untuk apa? Kenapa misalnya kita tidak menggunakan itu sebagai salah satu sarana pekabaran Injil? Betul nggak? Apalagi zaman ini. Orang nggak tahu mau sampai kapan ini. Ya toh? Padahal kan bilang pergi. Mau pergi bagaimana? Satpol PP mau tangkap orang. Sudah pakai media sosial. Ya toh? Kita bicara prinsip-prinsip umum dulu. Orang belum bicara apa yang kamu bilang. Mungkin kalau ada waktu di lain hari atau mungkin kalau sebentar boleh diperdalam. Tapi maksud saya adalah memberi pikiran-pikiran, memberi gambaran-gambaran utama dulu. Orang boleh sangka, sekarang orang senang boleh pergi, semua di rumah saja. Iyo, bermedia sosial orang boleh pakai terus. Ada orang, mungkin kita bilang, ada orang di luar sana yang orang memang nggak tahu. Setelah orang pakai ini media sosial sebagai sarana penginjilan. Memang kemungkinannya dua, mau sampai atau enggak. Tapi coba buat pikir positif. Sangat mungkin ada orang-orang di luar sana yang boleh mengenal Tuhan, Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, melalui pemberitaan yang kita gunakan di media sosial. Mungkin kalau orang pibaku dapat langsung dengan dia rasa bagaimana, siapa tahu dia babadiang di kamar. Iya toh, sebentar dia lihat ini media sosial.